Assalamualaikum, hai para pejuang dapur dan juga pejuang cuan. Nah, kali ini saya mau ngebahas hal yang sebenarnya masuk kategorinya tuh basic banget gitu, tapi menurut saya ini penting. Berapa sih takaran air yang tepat untuk memasak beras? Tapi sebelumnya saling support dengan cara like and subscribe di YouTube channel Emi Resna saja. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan loncengnya ya. Sebelum ngebahas lebih lanjut, ini saya sekalian tayangin proses ketika saya memasak nasi dengan metode Aron gitu ya. Jadi ini saya masak sekitar 1 kg beras, 1,2 kg beras, tapi saya nggak pakai rice cooker gitu ceritanya ya. Nah, ini saya pakai airnya sekitar kurang lebih 3 apa ya bilangnya, gayung. Gayung apa siwur? Pokoknya 3 siwur gitulah ya. Ini saya pakai 3 siwur, terus berasnya 1,2. Saya hanya pakai daun salam kurang lebih 2 helai kayak gini, sama seiris atau sepotong daun pandan gitu ya. Itu supaya tujuannya nanti aromatiknya keluar, jadi nasinya tuh bisa wangi kayak gitu. Nah, untuk proses aron itu adalah pertamanya kita akan panaskan dulu. Jadi kayak beras sama air tadi dipanasin sampai nanti kira-kira dia airnya menyusut. Nah, proses selanjutnya itu nanti kita akan kukus. Nah, supaya mempermudah, jadi ketika kita sudah mulai menyalakan kompornya gitu ya, kita juga harus sudah mempersiapkan untuk dandang atau pancinya yang akan kita pakai untuk mengukus hasil yang kita sudah aron nanti gitu ya. Nah, ini dia, siapkan kayak gini, jadi sama-sama dipanasin, jadi supaya nanti prosesnya bisa langsung berkelanjutan kayak gitu teman-teman. Nah, ini saya sudah setengah proses gitu ya. Pokoknya kalau lagi ngaron kayak gini sebaiknya jangan ditinggal ya, karena supaya kita kayak meminimalkan terjadi kerak. Nah, ini yang sudah selesai proses aronnya, di tahap ini sudah bisa untuk dipindahkan ke dandang atau panci kukusan gitu ya. Nah, sekarang kita akan pindahkan, ini dia yang sudah ada di panci kukusan. Supaya tanak saya pakai durasi waktu itu antara 45 menit sampai 1 jam, tapi amannya pakai 1 jam. Kita tutup, terus kita akan melakukan yang ini. Jangan lupa, si wajan dicuci ya. Iya ya Mbak, ntar kita cuci. Oke ya, kita lanjut. Ini adalah tampilan dari nasi yang sudah matang dengan waktu pengukusan kurang lebih 1 jam gitu ya. Nanti kita akan tunggu sebentar agak dingin, baru kita akan pindahkan ke tempat penyimpanan. Nah, saya lanjutin lagi. Sering kadang gitu ada di komunitas catering gitu ya, ada yang nanya, mesti masak berapa beras sih untuk sekian porsi gitu ya. Ini panduan takaran beras yang saya pakai untuk nasi kotak. Kalau porsi normal dewasa saya pakai satunya itu sekitar 80 gram. Kalau mau yang ekstra bisa sampai 100 gram. Porsi anak-anak atau bento bisa pakai 60 gram. Dan untuk tumpeng saya pakai per porsinya itu hitungannya adalah masing-masing 100 gram. Ini versi saya ya teman-teman. Lalu untuk takaran airnya seperti apa? Ini dia nih. Nasi putih 1,5 sampai 1,6 kali berat beras. Untuk nasi kuning atau yang pakai santan, total cairannya adalah 1,6 kali berat beras. Karena mereka butuh ada tambahan santan gitu kan. Dan untuk arem-arem itu dari pengalaman saya cukup dengan 2,4 kali berat beras. Nah, proses selanjutnya adalah menempatkan nasi yang sudah matang ke wadah penyimpanan. Ini di sini saya pakai wakul nasi. Ini dibantu sama Mas Ganteng. Dia nyiapin wakul nasi yang dikasih sekalian dengan daun pisangnya. Caranya adalah kita sambil kipasin untuk meminimalkan atau menghilangkan uap dari nasi yang tadi kita kukus gitu ya. Nah, caranya sambil dikipasin, terus nanti kita taruh sedikit-sedikit pelan-pelan sampai semuanya selesai dan pindah ke wakul nasi. Gimana? Praktis ya? Kayaknya praktis sih. Tapi teman-teman penasaran nggak? Sebenarnya kalau dengan metode ini atau mekanisme penggunaan wakul nasi ini akan tahan berapa lama sih nasinya? Saya punya dokumentasinya. Sekalian kita lihat yuk. Nah, saya masak itu adalah kemarin jam 9 pagi gitu ya. Nah, terus besok harinya sekitar jam setengah 8 pagi itu saya buka nih, kan masih ada sisa sedikit ya. Nah, ini saya buka kayak gini. Masih ada sisa, saya coba cek nih apakah dia sudah basi gitu kan, apa teksturnya berubah. Ternyata belum berubah teman-teman. Belum ada belum ada air yang terbentuk gitu kan. Ini berarti kurang lebih sekitar 20 sampai 22 jam dia masih safe. Kayak gini teksturnya, nggak ada masalah.
Tapi ketika sudah posisi jam 10 pagi dia sudah mulai ada aroma yang kayak mau basi gitu. Jadi sebaiknya teman-teman usahakan dalam range yang masaknya itu masih dalam di bawah 20 jam lah, menurut saya itu masih aman kayak gitu. Nah, semoga tayangan ini bisa bermanfaat dan bisa menjawab yang teman-teman pada pengen tahu, atau para pemula yang lagi mencoba peruntungan di bidang catering. Semoga bisa membantu ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.